Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh beserta teman-teman kelas Manajemen Dakwah B5 yang saya banggakan. Di sini saya Ma'rifatun Nikmah NIM 18403100046 akan menjelaskan mengenai tata cara rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 atau 13 Dzulhijjah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum ibadah haji sendiri adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Adapun pengertian yang lain, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan-amalan lainnya pada waktu yang sudah ditentukan. Semata-mata ibadah hanya memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhonya. Berikut penjelasan mengenai tata cara ibadah haji mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah sebagai berikut. Tata cara haji dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu jamaah memakai pakaian ihram dan berniat ibadah haji di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot ini jamaah mulai mandi lalu menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru jamaah haji membaca niat ibadah haji. Untuk jamaah pria memakai 2 helai kain ihram, 1 kain disarungkan dan 1 kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Sedangkan jamaah perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan, dari pergelangan tangan sampai ujung jari, baik telapak tangan maupun punggung tangan. Kemudian jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah, yang dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika matahari tergelincir. Selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf dimulai dari setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar atau hari nahar atau hari penyembelihan kurban, yang tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu sholat jamak tahdim dan qashar duhur asar, lalu berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan sholat jamak takdim dan qashar maghrib isya. Dalam melaksanakan wukuf, seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena itu, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh melaksanakan atau melakukan wukuf. Jamaah haji yang sakit dan berada dalam perawatan di rumah sakit dan memungkinkan dibawa ke Arafah bisa melaksanakan wukuf lewat proses safari wukuf. Selanjutnya, mabit di Musdalifah. Mabit secara bahasa artinya bermalam, sedangkan mabit di Musdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah, dan hukumnya adalah wajib. Mabit di Musdalifah dianggap sah bila jamaah berada di Musdalifah melewati tengah malam, walau ia hanya mabit sesaat. Pada saat mabit, jamaah haji dapat banyak membaca talbiyah, zikir, istighfar, berdoa, atau membaca Al-Quran. Mabit di Musdalifah dilakukan cukup hadir sejak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir tergantung beberapa malam jamaah akan berada di Mina. Jamaah haji yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, mengurusi orang sakit, tersesat di jalan, dan lain sebagainya tidak diwajibkan membayar dam atau denda. Kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam
pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Dzulhijjah bagi nahar awal dan bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi nahar sani. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Mabit di Mina dinyatakan sah bila jamaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jamaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua atau fajar shadiq. Lalu melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah ula, wusta, dan aqobah dengan niat mengenai objek jumroh dan kerikil masuk ke dalam lubang marma atau objek jumroh. Melontar jumroh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Melontar jumroh aqobah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dimulai sejak awal tengah malam dan lebih afdal lagi dilakukan setelah matahari terbit. Namun mengingat padatnya jamaah haji yang melontar pada waktu itu, dianjurkan melontar jumroh dilakukan mulai siang hari. Lalu untuk waktu melontar pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, menurut jumhur ulama, dimulai setelah tergelincir matahari. Namun Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar sebelum matahari tergelincir, yang dimulai sejak terbit fajar. Jamaah haji yang mengalami uzur syar'i diperbolehkan mengakhiri melontar jumroh dengan cara melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah itu secara sempurna sebagai khodok lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi jumroh ula, kemudian memulai lagi melontar 3 jumroh yang sama secara berturut-turut sebagai khodok hari kedua. Setelah itu jamaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi nafar sani. Selanjutnya bercukur atau memotong rambut dalam ibadah haji. Bercukur dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah jamaah melontar jumroh aqobah. Inilah yang disebut tahallul awal. Namun bercukur bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar jamrah aqobah. Adapun tata cara menggunting atau memotong rambut sebagai berikut. Jamaah laki-laki memotong rambut kepala atau mencukur gundul. Jika mencukur gundul, jemaah bisa memulainya dengan separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh bagian kiri. Untuk jemaah perempuan, hanya memotong rambut kepala dengan cara mengumpulkan rambutnya, kemudian memotongnya sebatas ujung jari. Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal 3 helai rambut. Bagi jemaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunatkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan mencukur rambut yang lainnya, misalnya kumis, bulu tangan, atau yang lainnya. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul haji terdiri atas 2 macam. Yang pertama tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara kegiatan berikut ini. Yang pertama ada melontar jamrah aqobah, kemudian memotong rambut kepala atau bercukur atau tawaf ifadah. Dan yang kedua sa'i, kemudian memotong rambut atau bercukur. Setelah tahallul awal, jamaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wangian, dan melakukan semua larangan ihram, kecuali berjumbu dan bersetubuh dengan pasangannya. Lalu ada tahallul tsani, adalah keadaan ketika seorang jamaah telah melakukan 3 kegiatan haji, yaitu melontar jamrah aqobah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadah serta sa'i. Setelah tahallul tsani, jamaah boleh bersetubuh dengan pasangannya. Selanjutnya tawaf ifadah. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, jamaah diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Saibah. Untuk masuk ke Masjidil Haram, disarankan untuk membaca doa terlebih dahulu.
Setelah itu baru turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area Hajar Aswad yang letaknya di antara pintu Ka'bah. Setelah tawaf, selanjutnya sa'i. Sa'i dimulai dari Syafa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki menuju di antara lampu hijau. Jamaah dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Tahap selanjutnya untuk jamaah haji yaitu melontar 3 jumrah dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah selesai melaksanakan ritual ibadah haji untuk meninggalkan Makkah dan kembali ke negaranya masing-masing. Sekian penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan atau ritual ibadah haji yang mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.